Shalom, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya April SG Manurung dengan NIM 210101121. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya ingin memenuhi tugas teori belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Baginda Sitompul MPDK. Video ini yaitu tentang teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik atau teori belajar konstruktivisme. Teori belajar ini memahami proses belajar adalah pembentukan pengetahuan oleh si belajar itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui dan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari seseorang kepada seorang guru kepada orang lain. Glasspat Bettencourt pada tahun 1989 dan Matthews pada tahun 1994 mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan hasil konstruksi atau bentukan kita sendiri. Proses pembentukan berjalan terus-menerus dan setiap kali terjadi rekonstruksi karena adanya pemahaman yang baru. Sedikit berbeda dengan pendahulunya, yaitu Losbach dan Tubin. Losbach dan Tubin mengemukakan bahwa pengetahuan ada dalam diri seseorang yang mengetahui. Pengetahuan tidak dipindahkan begitu saja dari otak seseorang kepada yang lain. Siswa sendiri yang harus mengartikan apa yang telah diajarkan dengan konstruksi yang telah dibagi sebelumnya. Untuk memahami lebih dalam tentang aliran konstruktivistik ini, ada baiknya dikemukakan tentang ciri-ciri belajar berbasis konstruktivistik. Ciri-ciri belajar teori konstruktivistik menurut Driver dan Oldham adalah yaitu 1. Orientasi, yaitu siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan untuk melakukan observasi. 2. Elisitasi, yaitu siswa mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster dan lain-lain. 3. Restrukturisasi, ide yaitu klarifikasi ide dengan ide yang lain, membangun ide baru, mengevaluasi ide baru. 4. Penggunaan ide baru dalam situasi, yaitu ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada macam-macam situasi. 5. Review, yaitu dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah. Dalam aliran konstruktivistik, pengetahuan dipahami sebagai bentuk yang terus-menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena pemahaman-pemahaman baru. Pengetahuan bukanlah sebagai konstruksi kognitif seseorang terhadap objek, pengalaman, maupun lingkungannya. Pengetahuan bukanlah suatu barang yang dapat dipindahkan dari pikiran seseorang yang telah mempunyai pengetahuan kepada pikiran orang lain yang belum memiliki pengetahuan. Von Glaserfeld dalam Paul tahun 1996 mengemukakan bahwa ada beberapa pengetahuan yang diperlukan dalam proses mengkonstruksi pengetahuan, yaitu 1. Kemampuan mengingat dan mengungkap kembali pengalaman. 2. Kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan mengenai persamaan dan perbedaan tentang suatu hal. 3. Kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada yang lain, atau sering disebut selective usage. Sementara faktor-faktor yang membatasi proses konstruksi pengetahuan adalah 1. Hasil konstruksi yang telah dimiliki seseorang atau constructive knowledge, pengalaman yang sudah diabstraksikan yang telah menjadi konsep dan telah dikonstruksikan menjadi pengetahuan dalam banyak hal, membatasi pengertian seseorang tentang hal-hal yang berkaitan dengan konsep tersebut. 2. Domain, pengalaman seseorang atau domain of experience. Pengalaman akan fenomena baru merupakan unsur penting dalam pengembangan pengetahuan. Kekurangan dalam hal ini akan membatasi ilmu pengetahuan. 3. Jaringan struktur kognitif seseorang atau exciting cognitive structure. Setiap pengetahuan yang baru harus cocok dengan ekologi konseptual. Konsep, gambaran, gagasan, teori yang membentuk struktur kognitif yang berhubungan satu sama lain. Karena manusia cenderung untuk menjaga stabilitas ekologi tersebut. Kecenderungan ini dapat menghambat perkembangan pengetahuan.
Adapun proses belajar konstruktivistik bukan sebagai perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam dari diri siswa, melainkan sebagai pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutahiran struktur kognitifnya. Lalu bagaimana peran siswa? Menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh siswa. Ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar siswa itu sendiri. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuan sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang siswa dalam belajar. Peranan guru pada pendekatan konstruktivisme itu lebih sebagai mediator dan fasilitator bagi siswa yang meliputi 1. Menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung jawab mengajar dan berceramah, hukum dan tugas utama seorang guru. 2. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membentuk mereka untuk mengapresiasikan gagasannya. Guru perlu menyemangati siswa dan menyediakan pengalaman konflik. Yang ketiga, yaitu memonitor, mengevaluasi dan menunjukkan apakah pemikiran siswa berjalan atau tidak. Guru menunjukkan dan mempertanyakan apakah pengetahuan siswa dapat diberlakukan untuk menghadapi persoalan baru yang berkaitan. Dalam hal sasaran belajar, pendekatan konstruktivistik menekankan bahwa peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan sendiri melalui bahan, media, peralatan, lingkungan, dan fasilitas lainnya yang disediakan membantu pembentukan tersebut. Beberapa hal yang penting tentang evolusi dalam aliran konstruktivistik adalah diarahkan pada tugas-tugas autentik. 2. Mengkonstruksi pengetahuan yang menggambarkan proses berpikir yang lebih tinggi. 3. Mengkonstruksi pengalaman siswa. Yang keempat, mengarahkan evaluasi pada konteks yang luas dengan berbagai perspektif. Pembelajaran konstruktif membantu siswa menginternalisasi, mentransformasi informasi baru. Transformasi terjadi dengan menghasilkan pengetahuan baru yang selanjutnya akan membentuk struktur kognitif baru. Konstruktivistik lebih luas dan sukar untuk dipahami. Pandangan ini tidak melibatkan pada apa yang diungkapkan kembali atau apa yang dapat diulang siswa terhadap yang telah diajarkan dengan cara menjawab soal-soal tes sebagai perilaku imitatif. Yang berikut yaitu implikasi teori belajar konstruktivisme. Implikasi teori belajar konstruktivisme yang dikemukakan oleh Smaldino yaitu 1. Kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian yang lebih mendekatkan kepada konsep-konsep yang lebih luas. 2. Pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide peserta didik. 3. Kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada sumber-sumber dan data primer dan manipulasi bahan. 4. Peserta didik dipandang sebagai pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. 5. Pengukuran proses dan hasil belajar peserta didik terjalin di dalam kesatuan kegiatan pembelajaran dengan cara guru mengamati hal-hal yang dilakukan peserta didik serta melalui tugas-tugas pekerjaan. Yang keenam, peserta didik hanya belajar dan bekerja di dalam grup proses. Yang berikut, yang ketujuh, peserta didik memandang pengetahuan adalah non-objektif, bersifat temporer, selalu berubah dan tidak menentu. Yang berikut, belajar adalah penyusunan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah menata lingkungan agar peserta didik termotivasi dalam menggali makna. Yang berikutnya, teori belajar humanistik dan implikasinya dalam pembelajaran. Pengertian belajar menurut teori belajar humanistik. Sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih telah menonton video saya. Shalom.